Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kaum muslimin jamaah Masjid Al-Ijtihad Pusdatin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla bahwa di siang yang penuh dengan kemuliaan ini kita kembali berkumpul di penghujung bulan Dzulqa'dah, menyambut bulan Dzulhijjah sebagai bentuk rasa syukur kita yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan sebab kita berkumpul di majelis yang mulia ini, kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sehat, kita afiat, dan tentunya jalan-jalan kehidupan kita menuju keridhaan Allah diberikan kelancaran, kemudahan, dan kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah hadrati li Sayyidina Qutbil Anfas Al-Habib Umar ibn Abdul Rahman Al-Attas, Syekh Ali bin Abdullah Baras, Sayyidina Qutbil Irsyad Qutbil Aibad wal Bilad Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad, Sayyidina Ahmad bin Zaid Al-Habashi, Sayyidina Umar Al-Habashi, Sayyidina Habib Al-Habbasan Al-Habib Salim ibn Imam Abdullah bin Umar Al-Shatiri, Wal-Habib Rizal Rumi bin Ali bin Abdullah Jamalullah, Sayyidina Habib Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Hasan Al-Idrus, Syekhina Muhammad Al-Ijma'in Rushidu, Syekhina Syekh Muhammad Saib Berhubina Muhammad Rawdah bin Ahmad bin Abdullah bin Hasan Al-Abbas, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani wa usulihim wa fura'ihim wa ahli silsilatihim wa jami'il muntasibina ilayhim bi anna Allah yatabashsha'um bir-rahmah wal-maghfirah wa bi anna Allah yu'idu alayna min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim wa karamatihim wa asrarihim wa nafa'atihim bid-din wa dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih wa madana bi asrari wa a'dalaina min barakatih fid darain radhiyallahu ankum ila an qala wa alaika bil iktsari min qiraati kutubil hadithi wa tafsiri wa min mutala'ati kutubil qaumi ammatan fa inna dzalika fathu amin wa suluki tamin kama qala ba'dul arifina, walakin yanbaghi laka an tahtariza min mutala'ati ma yashtamilu min rasailihim alal umuril ghamidati wal haqa'iqil mujarradati. Wa hadhil asya'u tujadu fi aktsari muallifati Syekhi Muhammad bin Arabi wa fi syai'in min rasailil Imam Ghazali kal Mi'raj wal Madnun bih. Bapak sekalian, dalam 1 bulan yang lalu Imam Haddad membimbing dan mengarahkan kita bagaimana kita dituntun
untuk membaca tulisan-tulisan, buku ataupun kitab yang bermanfaat buat kita di dunia dan juga manfaat untuk kita di akhirat. Jadi pada dasarnya tidak semua buku yang dibaca, kitab yang dibaca harus semuanya untuk dibaca. Jadi ada beberapa yang sekiranya manfaat buat diri kita, buat keluarga kita, dan buat perjalanan kehidupan kita, itu yang kita baca. Nah, ini berlanjut. Dikatakan oleh Imam Haddad, wa alaika bil iktsar. Semestinya kita pun dianjurkan memperbanyak untuk min qiraati kutubil hadisi, memperbanyak kitab-kitab hadis yang untuk dibaca. Kalau saya bisa kasih rekomendasi, Bapak silakan beli buku. Itu ada terjemah Arba'in An-Nawawiyah. Kalau di pesantren itu nyebutnya hadis Arba'in. Ada 40 hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang udah muntakhobat, udah dipilih, disaring oleh seorang ulama kelahiran Damaskus, bagian daripada negeri Syam, Suriah juga termasuk, yaitu Al-Imam Muhyiddin bin Sharafun Nawawi, yang dikenal dengan panggilan Imam Nawawi. Nah, itu ada kitab hadis kecil yang beliau tulis, namanya Hadis Arba'in. Nah, itu Bapak silakan buka, matan hadisnya ada, syarah hadisnya juga ada. Hadis yang masyhur di situ di antaranya diceritakan tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama sahabat-sahabat mulia Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah didatangi oleh seorang lelaki yang rambutnya hitam legam, badannya begitu gagah, tidak diketahui dari mana dia datangnya. Jadi tiba-tiba ini datang aja. Sampai dalam hadis kata Sayyidina Umar bin Khattab, la ya'rifu minna ahadun. Tidak ada pun salah satu dari kami mengetahui ini orang datangnya dari mana. Tahu-tahu datang sama Nabi, dia mengucapin salam, kemudian duduk menghadap ke Nabi. Itu hadis paling masyhur di hadis Arba'in. Dia ngadap ke Nabi, duduk hadap-hadapan, dengkul Nabi diadu sama dengkul dia. Jadi dengkul sama dengkul diadu, nempel. Nah, yang hebatnya lagi, ini orang asing megang paha Nabi Muhammad SAW. Paha Rasulullah dipegang sama dia. Lalu dari situlah ini orang yang asing nanya sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammad, mal iman? Ya Muhammad, mal Islam? Ya Muhammad, mal ihsan? Itu pertanyaan-pertanyaannya. Kata ini orang anak muda, ya Muhammad, iman itu apa? Dijawab sama Rasulullah. Kata yang nanya, sodakta, ente bener. Dia yang nanya, dia yang benerin. Dia yang nanya, dia yang benerin. Terus kata ini yang nanya ke Rasulullah, ya Muhammad mal Islam? Islam itu apa? Dijelasin nama Rasulullah. Islam ini antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita wa tu'tiyaz zakata dan seterusnya. Dia jawab lagi, sadaqta ya Muhammad, betul ente ya Muhammad. Nah, terus percakapan begitu panjang itu hadis riwayat oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Ujung-ujungnya ini yang nanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pamit. Dia pamit, Ihsan udah ditanya tentang masalah tanda-tanda kiamat, ditanya, pamit semua. Pergi dia, menghilang begitu saja. Lalu
la ya'rifu minna ahadun. Kata Sayyidina Umar, kami nggak kenal ini orang siapa. Datang-datang dengkul Nabi diadu sama dengkul dia, paha Nabi dipegang sama dia. Terus ditanya oleh Rasulullah SAW, sahabat yang hadir pada saat itu, kata Rasulullah, atadruna manis sa'il. Kalian tahu gak siapa yang nanya barusan tadi? Kata semua sahabat Rasulullah SAW, la ya Rasulullah, kami nggak kenal itu siapa orang. Kata Rasulullah SAW, kata Rasulullah, hada Jibril, alladhi yu'allimukum dinakum. Yang tadi datang barusan ke kita nih semua, itu adalah malaikat Jibril. Dia datang bawa pesan dari Allah, membawa ajaran-ajaran agama buat kita semua. Oh, ini hadis masyhur, Pak. Sekarang Bapak tinggal cek di Google, hadis arba'in keluar. Itu silakan dibaca. Hadis-hadis pilihan. Imam Nawawi mengutip riwayat Imam Bukhari. Imam Nawawi mengutip riwayat Imam Muslim. Imam Nawawi mengutip riwayat Imam Turmudi. Banyak itu riwayat. Itu hadis kurang lebih ada 45 atau 47. Tapi masyhur disebutnya hadis arba'in. Hadis arba'in, hadis yang 40. Ada lagi isi hadis itu, kalau kita lagi santai kerja, lagi nggak ada kerjaan di kantor, baca itu hadis. Kata Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Sebagian tanda indah bagus Islam seorang muslim, tarkuhu ma la ya'ni, dia ninggalin sesuatu yang gak penting buat dia. Bengong gak jelas tinggalin, main game gak jelas tinggalin, apalagi itu sekarang lagi ramai main slot apa segala, waliyadzubillah, judi online apa segala, gak penting. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, dia ninggalin yang kagak penting. Artinya ya yang dia kerjain sesuatu yang penting menurut Allah dan menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dikatakan di dalam kitab Kifayatul Atqiya, Syekh Zainuddin Al-Malaybari, beliau katakan kutipan kalam ulama, man hafizul hadits qawiyat hujjatuh. Bahkan kalau di antara kita rajin menghafal kitab hadis, maka kita punya dalil kuat. Siapa orang yang hafal hadis, maka dia punya dalil kuat. Minimal hadis arba'in kita hafal, 40 hadis arba'in, keren itu, Insya Allah. Ya minimal innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, atau an-nadhafatu minal iman, atau at-tahuru syatrun minal iman. Hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau yang dianjurkan kembali oleh Imam Haddad, wa tafsir. Kita baca kitab tafsir. Masya Allah, berapa banyak jasa ulama-ulama Nusantara yang mentafsirkan Al-Quranul Karim demi mempermudah kaum muslimin muslimat untuk memahami kandungan di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, maka perannya ulama-ulama yang ada di depan, mereka menerjemahkan Al-Quran dengan terjemahan translate bahasa Indonesia terbaik, itu cita-cita mulia untuk memberikan kemudahan kaum muslimin muslimat memahami ayat-ayat Al-Quran. Insyaallah. Jadi terjemah sama tafsir beda, Pak. Kalau yang Bapak ada Al-Quran bertuliskan sebagian bahasa Indonesia, itu Al-Quran terjemah namanya. Kalau tafsir, besar-besar. Di Indonesia dulu kita punya seorang ulama dari tokoh Muhammadiyah, Tafsir Al-Azhar, Buya Hamka, ya kan? Terus ada Tafsir Al-Misbah, Pak Quraisy Shihab. Banyak dari tafsir-tafsir. Tafsir dari kalangan ulama Ahlussunnah banyak. Ada tafsir Syekh Nawawi, namanya Tafsir Munir Marahlabi. Ada tafsir yang besar ulama klasik dulu, namanya Tafsir Jalalain. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam Jalaluddin Al-Ma'alli, itu tafsir semua.
Apa beda tafsir dengan terjemah? Beda. Kalau terjemah, ya terjemah. Kalau tafsir adalah maksud daripada ini ayat kenapa ada turun. Disebut dalam kaidah ilmu tafsir namanya asbabun nuzul. Sebab ayat ini turun kenapa? Kondisinya apa? Sebabnya kenapa? Kejadiannya mulanya kenapa? Kayak contoh, misalkan dulu waktu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang perang. Dulu Nabi udah punya istri, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardha. Lagi di tengah jalan, kalungnya hilang. Kalung kesayangan Sayyidah Aisyah hilang. Kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, kalung saya hilang. Lalu kata Nabi, udah diam dulu, semua pasukan diam doang. Masya Allah, itu sahabat semua pada kebingungan. Ini kalung ada di mana ini? Pada nyari itu semua. Ada sebagian senang, ada yang sebagian kagak senang. Ini gara-gara Sayyidah Aisyah Rasulullah jadi berhenti jalan pulang. Kira-kira ngomong kayak begitu. Apa yang berbisik-bisik pada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aduh, ini ya anaknya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidah Aisyah. Rasul tadinya harus sampai ke rumah, kalah gara-gara dia. Nah saat itu di satu tempat itu nggak ada air. Waktu sholat udah datang, nggak ada air. Turunlah ini ayat asbabun nuzul. Sebab terjadinya ayat perintah untuk bertayamum. Disitulah Allah berfirman, fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Ya Muhammad, kalau kamu di perjalanan atau di wilayahmu tidak mendapatkan air, fatayammamu, bertayamumlah sa'idan thayyiba, dengan debu yang bagus. Turun nih ayat. Air kagak ada buat bersuci, Allah tugaskan Nabi Muhammad dan umatnya untuk bertayamum. Maka dalam kaidah di dalam ulama fikih, tayamum itu namanya ibadah rukhsah. Keringanan Allah diberikan buat umat Nabi Muhammad, dan tayamum ini hanya terjadi khusus untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum umat Nabi Muhammad gak ada tayamum. Nabi Isa gak kenal tayamum, Nabi Yusuf gak kenal tayamum, Nabi Musa gak kenal tayamum. Yang diperkenalkan Allah tayamum Nabi Muhammad bersama umatnya. Wah, pada tayamum. Sahabat baru tahu tuh namanya syariat bertayamum. Nawaitu tayamum listibahatus salasalillahi ta'ala, musab wajah sama musab tangan. Beres tayamum sembahyang, kalung ketemu. Kalung yang hilang jadi ketemu. Tahu-taunya mau keselip di bagian badannya Sayyidah Aisyah. Lalu apa yang dikatakan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dia katakan, ini kejadian udah berkali-kali. Dengan berkahnya keluarga Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Allah turunkan wahyu untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya asbabun nuzul. Gitu Pak. Sehat ya Pak? Ngaji Johar merada sepet mata kita, rada lemas, belum makan kali kita. Tafsir itu ya Pak, Insya Allah berkah deh. Pada punya kitab tafsir Pak di rumah? Alhamdulillah, belilah. Atu-atu belinya ngeteng gitu. Kalau mau beli sekaligus lumayan harganya. Tapi kalau yang hobi membaca, yang senang membaca pasti dibeli. Insya kitab tafsir banyak. Dulu di zaman sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada satu sahabat Nabi
yang ahli tafsir di dalam Al-Quran, yaitu Ibnu Abbas, sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ibnu Abbas ini putra daripada Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas ini adalah saudara kandung ayahanda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib, Abu Talib bin Abdul Muttalib, Hamzah bin Abdul Muttalib, itu semua pamanda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abbas punya anak namanya Abdullah bin Abbas, yang masyhur dipanggil dengan sebutan Ibnu Abbas. Beliau punya kitab tafsir ditulis di zaman itu, namanya Tanwirul Miqbas fit Tafsir Ibni Abbas. Saya punya kitabnya, dia 2 jilid dirangkap 1. Wah, terus udah tuh generasinya generasi 200 Hijriah, generasi 300 Hijriah. Ada Imam Ibnu Jarir At-Tabari, generasi 500-600 Hijriah. Ada Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kemarin makin banyak ahli tafsir. Apa kaidahnya? Tujuan mereka para ahli tafsir yang memfokuskan dirinya untuk mempelajari Al-Quran, cuma satu yang mereka tuju adalah mengajak muslimin dan muslimat untuk membumikan Al-Quran. Sehingga Allah berfirman, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran lidzikri untuk diingat, lidzikri untuk dihafal, fahal mim muddakir. Apakah di antara kita ada yang mau mengingat itu Al-Quran, atau ada yang mau menghafal itu Al-Quran? Saya yakin kita semua yang hadir pada hafal surat Al-Ikhlas. Oh iya dong. Surat Al-Falaq kita hafal. Apalagi Inna A'tainama 3 ayat. Iya kan? Pasti hafal. Yasarnya, karena memang dibikin mudah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya satu, biar umat Islam mudah berkomunikasi, mudah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis kita miliki, tafsir kita baca. Mana lagi? Wa min mutala'ati kutubil qaumi 'ammatan. Terutama setelah tafsir kita baca, hadis-hadis kita baca, yang tidak kalah penting kita mutala'ah, kita periksa tulisan-tulisan karya ulama-ulama hebat di zamannya. Dulu ada ulama hebat di zaman Imam Abu Hanifah. Di situ ada Imam Hasan Basri, di situ ada Rabi'atul Adawiyah, di situ ada Sufyan bin Uyainah, di situ ada Sufyan Ats-Tsauri, di situ ada Ibrahim bin Adham, wali besar, ulama-ulama besar. Di bawah itu ada lagi namanya Ibnu Sirri As-Saqati. Di bawah itu ada Al-Imam Junaidi Al-Baghdadi, ulama-ulama besar. Mereka mencurahkan karya-karya ilmiah mereka ditulis. Insya Allah. Mereka ambil pelajaran Al-Quran, mereka ambil pelajaran hadis yang bersumber dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Datanglah zaman yang cemerlang. Di zaman di tahun 500 Hijriah, Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, beliau karangan kitabnya penuh banyak. Yang masyhur yang ditulis oleh Imam Ghazali adalah Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Maka dikatakan para ulama salafun saleh, cara membedakan mana itu ulama dunia, mana itu ulama akhirat, itu terdapat di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ada lagi, beliau menulis sebuah kitab yang mengarahkan, membimbing para orang-orang muslim untuk menempuh jalan yang lebih mudah menuju jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama kitabnya Bidayatul Hidayah. Disyarahkan banyak, di antaranya Muraqil Ubudiyah. Itu yang mensyarahkan ulama asli Indonesia, namanya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani.
punya kitab namanya Muraqil Ubudiyah, Bidayatul Hidayah, ditulis oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Bapak silakan beli, murah itu, dibaca enak, gurih, lezat, dan bisa kita amalkan. Di situ di antara kitab Bidayatul Hidayah anjurannya kita dibimbing bagaimana cara beradab dan berakhlak kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita beradab dan berakhlak sama guru kita. Bagaimana kita beradab dan berakhlak bersama murid kita. Bagaimana kita beradab dan berakhlak bersama teman yang ada di sekeliling kita. Bagaimana kita bersahabat dan bergaul bersama orang-orang yang bodoh di sekeliling kita. Itu diatur sama Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Semua yang beliau tulis adalah kutipan pelajaran yang beliau peroleh daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, banyak sekali. Kenapa? Dikatakan oleh Imam Haddad, fa inna dzalika fathu amin wa suluku tamin. Karena kitab-kitab yang ditulis para ulama-ulama salafun saleh akan menjadi sebab hati kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan suluk kita punya rohani, kita arahkan dan kita bimbing rohani kita, biar lebih gampang menuju jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dikatakan oleh Imam Haddad seperti ini. Beliau katakan, lakin yang bagilah, tetapi wajib untuk kalian antahtarizat min mutala'ati ma, untuk menjaga diri kalian jangan sembarangan membaca buku ma yastabilu min rasailihim al umuril ghamidah, terhadap buku-buku yang menyebabkan kita terbawa ke arah yang gak jelas. Banyak Pak buku yang kayak begitu. Dulu kayak kajian sufi, ya kan? Ada suluknya Syekh Siti Jenar. Dulu terus ada yang belum sampai ini ngebaca ini, kalau bisa jangan. Dulu ada di Aceh, ada namanya kitab Martabat 10. Itu yang nulis Syekh Hamzah Al-Fansuri di Aceh itu Pak. Hamzah Al-Fansuri, beliau kelahiran di penghujung tahun 1600 Masehi. Dia punya keponakan namanya Syekh Abdul Rauf As-Singkili di daerah Aceh Besar. Kalau Bapak pernah bertugas di sana, ada daerah namanya Siak Kuala. Siak Kuala itu ada seorang ulama besar yang waktu tsunami 2004 beliau makamnya di pinggir laut. Itu makam beliau nggak terkena air tsunami. Itu Syekh Abdul Rauf As-Singkili di Siak Kuala. Beliau punya murid, salah satu murid beliau itu di Pamijahan. Nah, orang-orang kita yang sering berziarah ke Pamijahan itu namanya Syekh Haji Abdul Muhyi Pamijahan. Itu Syekh Haji Abdul Muhyi salah satu murid daripada Syekh Abdul Rauf As-Singkili Aceh. Pernah kesana ya Pak? Belum? Belum. Alhamdulillah. Ya ada waktu, ada rezeki berangkat sana ziarah gitu. Aceh itu banyak orang-orang saleh, makamnya orang-orang besar. Di Aceh itu ada lagi di daerah Lok Sumawe. Saya pernah ke sana. Itu ada makam seorang wali min auliyaillah, wali besar, orang saleh. Julukannya di sana namanya Habib Buga. Habib Buga, karena di kampungnya itu namanya Kampung Buga. Nama aslinya Al-Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi. Nah, beliau ini lahir di tahun 1700 Masehi. Saya ziarah kemarin ke sana, ketemu sama generasi yang ke-11. Ketemu, saya ngobrol, cucu beliau Al-Habsyi. Nah, itu beliau yang investasi uang yang di Mekah sana Pak. Jadi kalau warga Aceh berangkat haji, itu setiap pulang dari haji dikasih
dikasih ongkos, dikasih jajan lah kalau kata kita. Masing-masing warga Aceh paling sedikit 10 juta. Di sana ada maktabnya. Nah itu jasa Habib Buga namanya. Habib Buga, panggilannya itu Habib Buga. Nama aslinya Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi, orang saleh. Jadi bumi kita ini ya nggak lepas dari peranan ulama-ulama saleh. Ya kalau Bapak orang Jakarta, Bapak kenal lah Mufti Betawi Habib Usman bin Yahya, ya kan? Terus di Pondok Pinang ada ulama besar almarhum Muallim Syafi'i Hazami. Nah, itu orang-orang saleh semua. Nah, orang-orang yang ada di zaman kita ini, yang di kampung Bapak, di tempat kita ada orang-orang saleh, dekati mereka. Dekati mereka. Jadikanlah mereka pemimpin jalan rohani kita. Karena mereka itu yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jalan sendiri, khawatir keder kalau kata orang Betawi. Ini gue pergi kemana ini? Nyampe apa kagak? Ya kan? Tapi kalau orang-orang yang udah tahu jalan, arah yang dituju, arah yang dia persiapkan, insya Allah akan kasih kemudahan, akan kasih sebuah kelancaran. Jadi nggak semua tulisan-tulisan ulama yang dianjurkan untuk dibaca. Nah ini salah satunya nggak direkomendasikan oleh Imam Haddad. Ada beberapa kitab Imam Ghazali nggak dianjurkan dibaca oleh masyarakat seperti kita. Tapi kalau orang-orang yang ilmunya udah mumpuni, silakan baca tulisan Imam Ghazali. Ada lagi tulisan Imam Ibnu Arabi, Masya Allah, yang terkenal dengan Futuhatul Makkiyah, kitabnya ada 5 jilid. Itu kitab paling sulit Pak dibaca, karena beliau teradarannya Eropa, daerah Spanyol. Ibnu Arabi, ulama hebat semuanya. Jadi semua setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, beliau punya ahli waris itu sahabat yang jadi ulama. Para sahabat itu udah pada nggak ada, semua punya ahli waris namanya ulama tabi'in. Tabi'in menjadi ulama lagi, bawahnya tabi'in, sampai di tengah-tengah kita banyak orang-orang saleh, banyak orang-orang yang luar biasa, yang dimana hidup mereka abdikan untuk mengajak umat Nabi Muhammad SAW untuk istiqomah menuju jalan-jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya Pak? Paham ya? Insyaallah. Mudah-mudahan perjumpaan kita kali ini, saya ngajak orang tua saya yang hadir di saat ini. Yang pertama, jangan pernah bosan sama ngaji. Jangan pernah bosan sama ngaji. Saya sering sampaikan di sini, rahasia kita ibadah biar enak sama Allah, bawa senang. Bapak sholat kudu senang. Saya sering sampaikan di sini. Bapak ngaji baca Quran kudu senang. Bapak makan ya kudu senang. Bapak berumah tangga kudu senang. Senangnya kita semua niatin buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau udah hidupnya senang sama ibadah, hidupnya akan dikasih mudah. Sampai dikatakan oleh guru kami, orang senang pasti kaya. Orang senang pasti kaya. Tapi orang kaya belum tentu senang. Gitu ya Pak? Orang senang pasti kaya. Orang kaya belum tentu senang. Itu kalau kata ulama mantik, umum khusus mutlak, nisbah umum khusus mutlak. Orang senang pasti kaya, tapi belum tentu yang kaya itu senang. Gitu ya Pak? Biar pada senang ya Pak. Iya dong. Tidur juga kalau lagi ngaji, ya harus senang tidur ya. Jangan tidur nungguin kapan kelar ini ngaji gitu. Di rumah kita pulang malam, ada pengajian, ya hati capek dengar dari rumah nggak masalah. Tapi alangkah lebih bagus ya kita hadir walaupun sebentar.
Karena saya punya pedoman hidup. Saya pun sampai saat sekarang ini gak pernah lepas dari nasihat orang-orang dekat saya. Saya punya orang tua, saya punya guru. Maka saya sering bilang sama orang-orang dekat saya, jangan pernah lepas dari nasihat. Hidup kita ini harus terarah dan diarahkan. Siapa yang mengarahkan hidup kita? Orang-orang yang punya kedekatan dengan Allah, supaya kita punya jalan hidup yang betul-betul terarah menuju jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya Pak. Mudah-mudahan manfaat buat kita semua dan membawa berkah yang banyak buat kita, buat keluarga kita, dan semoga jalan-jalan hidup kita semuanya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala diniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Masyayikhina wa muallimina wa ashabil huquqil wajibat alaina. Wa liman najara hadzal khaira bi hadis ali jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ala yamin wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la minna wa la ma'ana wa la yatba'una syaqiyyan wa matrudan wa ma'ruma ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.